Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak sepantasnya orang beriman, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah telah memutuskan, Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi dia. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah melakukan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Inilah mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam juga anak beliau Nabi Ismail alaihissalam juga ibunya. Mengapa ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, beliau tidak ada pilih-pilih. Beliau tidak mikir-mikir. Sekalipun sungguh-sungguh amat berat, yaitu perintah penyembelihan terhadap anaknya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'ma satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu, yaitu Nabi Ismail, sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anak, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelih. Bagaimana menurut pandanganmu wahai anak? Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai bapak, if'al ma tu'mar. Nabi Ismail tahu mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Walaupun beliau diperintah untuk menyembelih dirinya, seolah-olah dia tidak berpikir kalau perintahnya itu adalah menyangkut diri. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar. Kerjakanlah bapak. If'al ma tu'mar. Kerjakanlah yang disuruh. Insya Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang-orang. Apa benar sih perintah ini? Masa perintahnya ini kok menyembelih anak sendiri? Apa tidak menyembelih yang lain? Kemudian kapan harus dilaksanakan perintah ini? Tapi tidak. Beliau tahu betul ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ajak anaknya. Karena perintah ini melibatkan anaknya disampaikan perintah Allah. Bagaimana wahai anakku? Saya diperintah oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih.
Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Kerjakanlah wahai ayahku apa yang engkau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh. Beginilah sikap seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah bila diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Wa idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita bandingkan kepada umat Nabi Musa. Di mana kita sama-sama tahu, di zaman Nabi Musa ada seorang yang kaya. Seorang yang kaya raya tidak punya anak. Dia hanya punya ponakan. Jatuh diwaris, maka ponakan laki-laki dia akan mengambil seluruh harta pamannya karena dia sebagai asobah binafsi. Ponakan ini tidak sabar menunggu kematian pamannya. Maka dengan liciknya pamannya dibunuh. Supaya apa? Supaya hartanya itu balik ke dia. Jatuh pada dia. Karena dia selaku asobah binafsi. Dia adalah laki-laki yang dekat dengan mayit. Maka seluruh hartanya pamannya adalah beralih pada dia. Namun dia mendapatkannya dengan cara yang licik, dengan cara yang salah. Pamannya dibunuh. Tidak cukup dengan perbuatannya itu. Kemudian ia kobarkan fitnah kepada kelompok lain. Jasadnya ditaruh di tempat desa lain. Lalu dia pagi-paginya menuntut agar minta diat. Karena apa? Pamannya terbunuh dalam keadaan sia-sia. Waktu itu orang-orang yang dituduh oleh ponakannya ini jelas tidak terima. Akhirnya terjadilah percekcokan, pertikaian. Akhir kesimpulannya mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya pembunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an agar menyampaikan kepada umatnya, yaitu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Apa jawabannya? Yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menjawab, wahai Musa, apakah kamu ini memperolok-olok kami? Kami bertanya siapa yang membunuh, engkau malah merintah kami nyembelih sapi. Tidak nyambung, tidak masuk akal, tidak sesuai. Kamu ini main-main. Kamu itu memperolok-olok kami. Aturannya sebagai seorang mukmin dan mukminah, apabila sah perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak sepantasnya perintah Allah, perintah Nabinya itu ditolak, apalagi dicemooh. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau orang seperti ini, maka tandalah orang ini tidak ikhlas. Makanya mereka tidak langsung menerima perintah itu. Dia mencari-cari alasan, mencari-cari dalih bagaimana supaya perintah ini tidak jadi. Maka mereka pun meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapinya yang bagaimana? Kami tidak jelas. Apakah tua, apakah muda? Masalahnya sapi itu banyak. Ada yang tua, ada yang muda. Nah, tolong doakan kepada Allah. Sapinya yang mudanya gimana? Apa yang tua, apa yang muda? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun, kata. Faf'alu ma tu'marun. Sapinya tidak tua, tidak muda. Pokoknya kerjakanlah kamu apa yang diperintah. Tapi dasar karena wataknya memang tidak ikhlas, mereka tetapnya ya.
Apalagi? Wahai Musa, berdoalah kepada Allah. Kami tidak tahu sapi itu warnanya banyak. Ada yang putih, ada yang coklat, atau yang bagaimana? Tolonglah doa kepada Allah, biar kami jelas. Qalu tu'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warna sapi itu adalah kuning mengkilat. Tidak ada bercak-bercak yang lain. Kuning betul-betul mengkilat. Tasurrun nadirin. Orang yang lihat pasti senang. Tapi masih juga. Karena hati mereka memang tidak ingin untuk melakukan. Ingin sekali kalau ada perintah ya sudahlah. Kalau kamu merepot ya sudahlah. Sembelihlah, terserah kamu lah. Maunya seperti itu. Mereka ada ikhlas. Maka mereka masih ngeyel lagi. Wahai Musa, kami belum jelas lagi. Apa sapinya itu dipakai untuk baja apa enggak? Masa sapi itu banyak, ada yang dipakai baja, ada yang mungkin di rumah saja atau gimana? Kami belum jelas. Tolong minta kepada Allah penjelasan gimana sapi itu. Apakah dipakai membaja apa enggak? Qalu tu'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalulun tuthiru. Sapinya tidak pernah dipakai untuk bajak sawah. Tidak pernah dipakai untuk mengairi. Dia selamat, tidak ada cacat sedikit pun, koreng dikit pun enggak. Betul-betul memang bagus. Qalul an. Mereka berkata, sekarang baru kamu menjelaskan kepada kami yang benar. Terpaksa dia ngomong. Qalu anjita bil haq fadzabahuha. Mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukan. Mereka capek di antero negeri ini dicarinya. Andai kata dia tidak ngomong wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguh kami insyaallah mendapat orang-orang termasuk orang-orang yang dikasih petunjuk. Andai kata dia tidak ngomong kayak ini, tidak bakalan dapat. Allah memuliakan ucapannya wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sehingga dia mendapatkan punyaan seorang ada riwayat seorang perempuan, dia punya anak yatim dan dia tidak mau menjual kecuali dengan harga yang luar biasa. Ada yang mengatakan harus ditukar dengan emas sepenuh kulitnya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Inilah kalau sikap hamba Allah yang tidak ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu. Bagaimana responnya para sahabat dalam menanggapi perintah Allah dan Rasulnya, dalam menanggapi larangan Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ra'a khataman fi yadi rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang sahabat memakai cincin emas di tangannya. Kemudian beliau ambil, lalu beliau buang. Ya bidu ahadukum ila jamratin minar fayaj'aluha fi yadi. Adakah salah seorang dari kalian bersengaja mau mengambil jamrah minan nar, yaitu segenggam dari api neraka, lalu ia jadikan barang itu di tangan. Maukah di kalian seperti itu? Dia mengambil dari api neraka lalu ia jadikan di tangan. Maksudnya tidak boleh seorang laki-laki memakai cincin emas. Kemudian fakilah Rasul. Ada sahabat lain yang membisikin di dekatnya. Pergi. Ambil saja cincin itu.
kamu manfaatkan. Yang dilarang kan memakai. Nah, kamu ambil, kemudian apa kamu jual, apa kamu kasihkan orang lain. Apa kata sahabat ini? La, wallahi, tidak, demi Allah. La akhudu, saya tidak bakal ngambilnya sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW dan para sahabat kalau sholat pakai sandal. Di tanah masjidnya itu adalah tanah pasir. Jadi Rasulullah SAW sholat pakai sandal. Riwayat ini menggambarkan begitu semangatnya sahabat mengikut Nabi Muhammad SAW dalam segala keadaan. Bainama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW yusolli salat di ashabihi, mengimami para sahabat, idza khala'a na'alaih, yaitu ketika itu beliau melepas dua sandalnya. Fawada'ahu ma'ala yasari, dan beliau meletakkannya di sebelah kirinya. Falamma ra'adzal qaum, tatkala sahabat melihat Nabi melakukan hal itu, alqauni alahum, lalu para sahabat serentak melepas sandal mereka. Falamma qada Rasulullah SAW salatahu, ketika Rasulullah SAW selesai salat, beliau bertanya kepada para sahabat, ma hamalakum ala ilqa'ini ahlikum, kenapa kalian melepaskan sandal kalian? Qalu ra'ainaka alqaita na'lak. Iya ya Rasulullah, karena kami tadi waktu sholat melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepas sandal. Tahu enggak kamu? Inna Jibril memberitahukan kepadaku, atani fa akhbaroni anna fiha qadaron, di sandalku ini ada kotoran, makanya saya disuruh melepas. Apakah sandal kalian ada kotorannya? Tidak ya Rasulullah. Karena itu kenapa kamu melepas sandal? Ini menunjukkan begitu semangatnya para sahabat mengikut Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, riwayat tentang hijab. Apa kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal lama anjalallahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, An-Nur ayat 31. Saqatna atfafa murutihim fahtamarna biha. Jadi begini, ketika turun ayat surah An-Nur ayat 31, hendaklah wanita-wanita itu menutup kepala-kepala mereka dengan kerudung-kerudung yang menutupi sampai dada mereka. Ketika turun ayat ini, maka kaum muslimin, suami-suami mereka datang ke rumah, memberitahukan anak istrinya, saudaranya. Apa yang terjadi? Maka serentak mereka mencari kain-kain yang bisa dipakai untuk menutup kerudung. Tanpa mikir-mikir, langsung mana kain-kain yang bisa, apa selimut, apa kain yang lain, pokoknya dipakai untuk nutup kepala mereka. Pikirnya sikap seorang muslim. Ada riwayat, datang seorang perempuan yang penyakit ayan. Ya Rasulullah SAW, tolong doakan ya Rasulullah kepada Allah agar penyakit ayan saya ini sembuh. Apa kata Nabi? Kalau engkau sabar, surga balasan padamu. Surga balasan bagimu kalau kamu mau sabar. Pilih yang mana? Saya berdoa atau kamu sabar? Apa jawab sahabat yang kebetulan punya penyakit ayan? Saya pilih sabar ya Rasulullah. Cuma saya minta satu. Apa itu? Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ketika penyakit ayan saya ini kambuh, tolong jangan sampai aurat saya terbuka. Tolong jangan sampai aurat saya terbuka ketika penyakit ayan saya ini kambuh.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau orang penyakit ayan, dia tidak berpikir. Akalnya sudah tidak berfungsi. Andai kata dia terbuka auratnya, tidak dosa. Tapi begitu perhatiannya terhadap syariat ini, dia minta kepada Nabi agar didoakan supaya ketika penyakit ayannya ini kambuh, jangan sampai auratnya terbuka. Tentu ibu-ibu tidak ingin punya penyakit ayan. Ibu sekarang sehat semua. Dan juga kewajiban bapak-bapak tolong ajar anak-anaknya dan keluarganya untuk tutup aurat. Kemudian contoh yang tepat, Rasulullah SAW seringkali beliau melamar kepada seorang wali, tapi bukan untuk dirinya. Ada seorang sahabat yang sangat-sangat katalah dikucilkan, terutama oleh ibu-ibu yang punya anak-anak gadis atau mungkin janda. Dia sangat-sangat wanti-wanti kalau dilamar oleh seorang ini, yaitu bernama Zulaibib. Ketika itu Nabi Muhammad SAW datang melamar. Betapa senangnya bapaknya ini, anaknya dilamar oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengatakan, ini lastu uriduha li nafsi. Terus terang, saya datang ini melamar bukan untuk saya, tapi untuk Zulaibib. Alangkah kagetnya bapaknya ini. Maaf ya Rasulullah, saya mau bermusyawarah dengan istri saya. Ketika istrinya mendengar bahasanya Rasulullah SAW itu melamar, betapa senangnya. Tapi diberitahukan oleh suaminya, wahai ibu, Nabi melamar bukan untuk dirinya, tapi untuk Zulaibib. Zulaibib itu adalah orang yang, katalah orang yang berparas tidak elok. Dia hitam, dia orang tidak punya. Jadi memang sangat dihindari oleh, terutama oleh ibu-ibu yang punya anak gadis atau mungkin kebetulan ada anak jandanya. Sangat-sangat dijauhi. Kalau sampai yang melamar ini adalah Zulaibib. Lalu baiklah kita runding sama anak kita, mau apa tidak? Apa kata anaknya? Ketika Nabi Muhammad SAW tidak ada direspon dengan baik, tidak diterima oleh bapaknya, oleh ibunya, beliau balik. Kemudian anaknya ditawarin, wahai ayah dan ibu, kalau Nabi yang datang melamar walaupun bukan untuk dirinya, saya akan terima. Saya ikhlas menerima bagaimanapun keadaan Zulaibib. Maka bapaknya pun langsung datang menemui Nabi Muhammad SAW, maka mempersilahkan, fazawwijha Zulaibib. Ya Rasul, silakanlah anak saya itu dinikahkan oleh Zulaibib. Apa yang terjadi? Akhir ceritanya, suatu peperangan. Nabi Muhammad SAW, beliau ingat kepada Zulaibib. Selesai peperangan, beliau mengatakan pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tolong cari. Ada seorang yang saya tidak melihat pada peperangan ini. Dicarilah para sahabat mencarinya, siapa-siapa yang gugur. Sudah ya Rasul, tidak ada lagi. Saya ada kehilangan seseorang. Tidak ada ya Rasulullah. Ada, saya kehilangan seorang bernama Zulaibib. Maka para sahabat pun mencari, dan Zulaibib ini beliau meninggal di antara 7 orang kafir yang terbunuh. Apa kata beliau? Apa kata para sahabat menceritakan tentang bagaimana tanggapan beliau terhadap Zulaibib ini. Kemudian Zulaibib ini dipangku oleh beliau. Bahkan langsung beliau berperan langsung dalam hal penguburan.
Inilah Julaibib yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau berdoa di atas kuburnya, kemudian beliau mengatakan, Allahumma subba alaihi khaira subba. Ya Allah, tolong curahkan kebaikan yang banyak terhadap Julaibib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saya contohkan lagi kisah tentang Handolah bin Abi Amir. Dia adalah seorang pengantin baru. Malamnya dia berkumpul dengan istrinya karena dia pengantin baru. Tapi di akhir malam ada seruan bahwasanya perang memanggil kalian. Maka beliau tidak sempat untuk mandi, langsung berangkat perang. Dan akhirnya beliau gugur di medan juang, di medan perang tersebut. Nabi heran, kenapa Handola ini kok dimandiin oleh malaikat? Apa gerangan? Kenapa sampai malaikat turun memandikan jenazah Handola? Banyak sahabat-sahabat yang mati syahid tapi tidak pernah secara khusus malaikat turun untuk memandikan jenazahnya. Coba kamu tanya kabar, bagaimana ceritanya sampai Handola kok dimandiin oleh malaikat? Maka ditanyakanlah kepada istrinya bahwa malam tadi dia berkumpul dengan saya. Nabi ketika dia mendengar panggilan jihad, suruh jihad, langsung dia berangkat, tidak sempat untuk mandi junub. Maka itulah yang menyebabkan dia dimandiin oleh malaikat. Masyaallah muslimin rahmatullah. Seruan kepada Allah, seruan Nabi adalah di minum khamr. Namun ketika turun ayat khamr, bagaimana respon sahabat? Ketika itu cerita, Anas bin Malik bertamu di rumah Abu Talha dengan rombongan sahabat lain. Ada orang yang beritahukan dari luar bahwa khamr telah diharamkan oleh Allah. Khamr telah diharamkan oleh Allah. Suatu ketika datang seorang tamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Tolong datangi rumah istri-istri saya. Ada tidak makan? Apa kata para sahabat, para ummul mukminin? Fakunna ma ma'ana ilal ma'. Katakan, tidak ada di rumah kami kecuali yang ada cuma air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayyadum aw yudif. Hadza faqala rajulun minal ansar ana fantalaqa bihi ila mar'ati. Kalau begitu wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menerima tamuku ini? Pergilah seorang sahabat dari Ansar, saya ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamu kau ya Rasulullah. Maka beliau langsung menemui istrinya. Wahai istriku, ini ada tamu Rasulullah. Muliakanlah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ayah, kita tidak punya makanan. Ada makan tapi untuk anak-anak kita sangat sedikit sekali. Apa kata beliau? Wahai istriku, kamu bagaimana usahakan anak-anak kita itu tidur, sehingga tidak terpikir baginya untuk nanya makanannya. Kemudian makanannya kita jamukan untuk tamu kita, yaitu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suamiku, cukup untuk seorang. Lalu bagaimana engkau? Gak mungkin engkau mau melayani kosong saja, gampang. Caranya ketika nanti saya menjamu dia dan pas giliran jamuan untuk saya, bikin nanti lampunya mati mendadak. Dan ketika mangkoknya sudah diserahkan, pas mangkok giliran diserahkan kepada suaminya, lampunya mati. Silakan saudaraku dimakan. Mulutnya sama-sama bergerak. Tadi
Tidak sama. Yang satunya makan, yang satunya tidak. Ini menghormati. Begitu luar biasanya respon para sahabat dalam menghormati tamu karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Falamma asbagha ghada ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam faqal dhahikallahu au ajiba min fi'alikum. Pagi-pagi harinya Nabi menemui seorang sahabat tersebut memberitahukan, tahu tidak? Allah ketawa. Allah takjub terhadap perbuatan kamu berdua suami istri. Lalu turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Surah Al-Hasr ayat 9. Dan mereka para sahabat lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya, sekalipun dirinya sangat-sangat sangat-sangat membutuhkan, tapi lebih mengutamakan orang lain. Dan barang siapa yang terjaga dari kebakilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Inilah sahabat masyarakat muslimin rahmatullah. Kalau memang ada niat, insya Allah ada jalan. Kalau dipikir beliau hanya punya makanan sedikit, tapi karena ada niat yang kuat untuk menjamu tamu Rasulullah SAW, Allah kasih jalan. Begitulah kita masyarakat muslimin rahimahullah. Tiap tahun ada panggilan untuk kita untuk korban. Kalau ada niat untuk korban, insya Allah bisa. Tapi kalau niat tidak ada, walaupun puluhan hektar karet, puluhan kaping sawit, kalau niat di hatinya tidak ada, memang tidak bakalan dia bisa korban. Tapi kalau bapak ibu berniat kuat untuk korban tahun depan, insya Allah bisa. Asal ada kemauan, ada niat. Yang payah itu niat tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena itu ma'asyiral muslimin rahmatullah. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini menyentuh hati kita, agar mari kita sama-sama menjalankan syariat Allah dan Nabi-Nya dengan penuh keikhlasan kepadanya. Insya Allah Allah akan masukkan kita kepada rombongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian, sebelum bubar ada sedikit pengumuman dari Ustaz Hamdan. Kami mohon waktu sebentar. Jadi untuk Idul Adha pada hari ini kita menyembelih korban itu ada 2 kerbau dan 2 kambing. Yang satunya kambing itu Aqiqah. Kemudian diumumkan kepada Bapak dan Ibu seluruh jamaah untuk kedepannya kami merencanakan di pesantren ini bahwasanya kita adakan semacam tabungan sistem kredit untuk kurban Idul Adha 2014 tahun depan. Jadi nanti bagi yang punya niat apa yang disampaikan oleh Ustaz Musaid tadi dan punya keinginan untuk berkorban tahun depan yang menggunakan sistem kredit atau tabungan, kami persilakan nanti untuk mendaftar kepada Ustaz Aswan. Tidak terkecuali. Demikianlah himbauan kepada kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Atau langsung ke situ, syuting ke situ. Nyeting ke bawah kepada dewe lah. Berapa nabi? Apa mana? Hasan. Nah, masuk kalau. Dapur rekaman, masuk dapur rekaman enggak? Kata wali Kalimantan.